Halo, kali ini aku packingnya sambil sharing ya, cerita-cerita dikit. Karena ada beberapa sih teman-teman tuh yang sharing juga, berbagi cerita lah sebagai seller penjual di marketplace. Terutama yang di tokonya warna oranye ya. Jadi sebenarnya kenapa sih pembeli itu kebanyakan suka milihnya COD? Padahal kalau dari segi sisinya si penjual, rasanya itu dakdikduk kalau dapet pembeli yang COD, karena rawan pengembalian atau retur. Kalau barang di retur itu penjual itu akan rugi dari waktu, karena kita udah meluangkan waktu untuk nyiapin pesanan kamu. Yang kedua, rugi dari biaya operasional. Ya ini menyangkut soal dari biaya packing. Ada kardus, bubble wrap, or plastik, lakban, isolasi, apapun itu, label, printer, kertas, tinta, semuanya. Termasuk juga biaya bensin dan waktu lagi yang terbuang untuk seller ngedrop paket kalau si kurir ini nggak pick up. Terus kalau barang kembali itu kondisinya ada dua. Apakah barang itu kondisinya masih oke, dalam kata itu bisa dijual kembali, atau kembali lagi ke penjual tapi dalam keadaan sudah tidak baik. Misal penjual kategori makanan kayak saya pernah dapat orang pesen roti, sudah dikirimkan dari sini ke pembeli itu 2 hari, karena di luar kota, berbeda kota dengan saya, tapi masih satu provinsi. Jadi cuman ke kabupaten aja, jadi 2 hari udah nyampe. Terus nggak tahu kenapa itu paket di retur. Kalau keterangan di trackingnya sih si pembeli menolak. Cuman ya nggak tahu apa emang pembelinya emang menolak atau dari kurirnya yang tidak mengantarkan paket. Karena dari segi kurir pun ada yang memang paket nggak diantarkan. Itu dari berbagai alasan lah intinya. Dan kembali ke penjual, pengiriman 2 hari dari tempat saya ke pembeli 2 hari, tapi ketika di retur prosesnya ini akan jadi lama, 1 minggu. Saya baru dapat di hari ke-8, otomatis roti itu sudah expired dan kemudian tidak bisa dijual lagi pastinya. Otomatis saya pun rugi. Apakah pihak marketplace akan mengganti? Tidak. Saya tidak tahu alasannya. Saya sudah pernah banding tapi tidak tidak disetujui. Jadi di sini double-nya itu banyak banget untuk dari segi seller atau penjual. Kalau memang si pembelinya emang pembeli yang serius, ya nggak apa-apa mau COD. Tapi saat saya mengaktifkan COD dengan yang ketika COD saya nonaktifkan, tingkat retur itu berubah jauh. Ketika mengaktifkan COD, tingkat retur itu jadi 2 kali lipat. Misal dalam sebulan ada 10 returan, jika tidak mengaktifkan COD ada 10 returan. Tapi ketika saya coba mengaktifkan COD seperti selama 1 bulan kemarin, returan itu 2 kali lipat. Lebih dari 20 paket saya dapat dalam 1 bulan. Dan itu ya kalau barangnya bisa dijual kembali. Kalau tidak, ya bagaimana?
Terus yang kedua, saran dari saya nih, kalau memang pembeli nggak jadi beli ya, nggak jadi beli, apapun itulah alasannya, saran saya sih kalau emang nggak jadi beli, tolong sebelum kurir serah terima paket, pembelinya menolak aja. Jadi jangan sampai paket itu statusnya sudah terkirim, sudah diterima oleh pembeli, tapi lalu di retur ke penjual. Langsung tolak aja ketika paket itu belum Anda terima. Ya paling kasih duit lah buat ngopi gitu, buat kurir yang nganternya. Bilang aja cancel gitu, pakai alasannya. Apalagi kalau udah kenal kurir kan enak tuh bilangnya. Karena apa? Saya sarankan begitu karena kasihan di sellernya lagi. Yang pertama, seller kena biaya. Biaya seperti yang tadi, biaya operasional, rugi di waktu juga. Lalu kemudian jika barang itu hilang, rusak atau apa, belum tentu dapat gantian. Satu lagi, kalau paket sudah Anda terima, tapi lalu Anda retur dengan alasan yang tidak benar atau tidak jelas, ongkir pengembalian ke seller adalah ditanggung seller. Padahal seller nggak salah kirim, tapi dia harus menanggung ongkir. Oke, seller bisa banding, iya kalau disetujui, kalau tidak, seller rugi lagi. Yang kedua, kalau paket udah diterima dulu sama pembeli, ada kemungkinan sudah dibuka. Apakah pihak marketplace akan mengganti barang itu? Karena kalau sudah terbuka pasti barang itu sudah dikatakan second, bukan barang baru lagi. Apakah bisa dijual kembali atau tidak kan tergantung kondisi barang dan kategori tipe barangnya apa. Lalu jika sudah dibuka lalu atau digunakan lalu kalian kembalikan ke seller, otomatis jadi barang second. Apakah marketplace akan mengganti? Tidak, seller rugi lagi. Lalu yang terakhir adalah seller atau penjual di marketplace ini akan terkena poin penalti. Kenapa? Karena alasan yang Anda masukkan itu bisa saja tidak sesuai dengan kenyataannya. Misal seller tidak salah dalam mengirimkan barang, pesanan sudah sesuai, tapi Anda retur karena tidak ada pilihan yang lainnya. Mungkin bisa jadi dipilih barang rusak atau pesanan tidak sesuai. Itu jatuhnya seller yang salah mengirim barang dalam kondisi tidak bagus atau tidak sesuai pesanan, maka otomatis si seller akan mendapatkan poin penalti. Padahal seller ngirimnya nggak salah, sesuai pesanan dan kondisi bagus. Nah ini saya sarankan buat para seller atau penjual, siapkanlah selalu video pada saat packing. Jadi kalau mau banding enak nih, ada video packingnya. Terus kalau yang tokonya rame, pesanan hariannya itu bisa ratusan, ribuan, gimana? Kan repot kalau mau video satu-satu. Bisa pakai CCTV, asal CCTV-nya bisa nyorot dengan jelas pada saat packing. Karena marketplace sekarang ini emang agak ugal-ugalan ya peraturannya, lebih memanjakan ke pembeli daripada si penjual. Itu kalau dari segi sisi si penjual ya. Kalau dari sisi pembeli mah ya enak aja, wah nggak sesuai nih, tinggal balik. Berubah pikiran, tinggal balik. Nah itu nanti ya tinggal sellernya aja banding-banding, pengajuan banding-banding gitu ke marketplace-nya, entah diterima entah tidak. Nah itu ya untung-untungan. Karena kalau menurut pengalaman saya, marketplace ini juga peraturannya kurang jelas ya. Misal satu hari ada 2 returan,
saya mengajukan banding buat dua ini. Yang satu bisa di ACC, yang satu bisa enggak, dengan alasan ya begitu. Saya pun pernah merasakan ketika saya kirim barang, nyampe sana barang rusak. Untungnya saya punya video packing, saya lampirkan, tapi tidak dapat pengembalian apa-apa. Padahal di video packing itu sudah jelas kemasan masih tertutup, tidak ada pecah sama sekali. Tapi kemudian diretur dengan alasan produk pecah atau rusak. Ketika kembali memang sudah pecah, dan saya tidak tahu itu kerusakan dalam pengiriman atau karena penggunaan dari si pembeli. Karena produk nyampe hari ini diretur 2 hari kemudian. Produk diterima, tidak diklik pesanan diterima atau pesanan selesai, lalu 2 hari kemudian baru diretur. Itu saya banding, cuma mendang banding aja, tapi biaya lainnya ya penggantian untuk barang rusak saya nggak dapat. Otomatis itu barang jadi barang rusak, udah nggak bisa jual sama sekali. Itu satu kerugian, walaupun saya punya bukti kuat kalau pada saat video packing itu produk masih dalam keadaan bagus, tapi tetap ditolak. Terus ada satu lagi, beberapa hari kemudian retur juga, dan kali ini diterima tuh. Saya kirim barang dalam keadaan baik, bagus, sesuai, tapi diretur. Kemasan sudah itu kelihatannya kayaknya sudah pernah dipakai deh, kayaknya ya. Jadi memang sudah ada kayak apa ya, kayak gompel-gompel apa sih namanya ya, kayak kelupas dikit, terus cacat lah ininya, produknya. Dikembalikan, saya ajukan banding, diterima. Jadi saya nggak tahu berdasarkan apa sebenarnya tim marketplace itu menentukan suatu case untuk diterima atau tidak. Padahal case-nya sama, saya kirim pesanan sesuai dengan pesanan pembeli, tapi si pembeli mengajukan retur dengan alasan rusak. 2 case, satu diterima, satu tolak. Nggak tahu alasannya, pertimbangannya gimana bisa satu diterima, satu ditolak. Padahal case-nya sama sih, cuman beda pembeli dan beda barang aja. Jadi buat pembeli ya aku saranin ya bijaklah dalam melakukan pengembalian barang. Ya biar si sellernya juga nggak rugi. Seller kan berjualan demi mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan uang, bukannya mau rugi ya. Ya memang dalam berjualan pasti ada ruginya, tapi ya jangan sampai kerugian itu berasal dari hal yang disengaja. Bukannya mau menuduh pembeli sengaja ini, tapi ya adalah tipe-tipe pembeli yang begitu. Saya pun juga berapa hari ini tetangga selalu ngeretur pembeliannya. Satu hari itu ada 2-3 paket yang dia sama sekali belum buka, tapi langsung diretur. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi pas saya tanya katanya, ini mah udah pasti nggak sesuai. Padahal dibuka aja belum loh. Gimana orang itu bisa tahu ya paketnya nggak sesuai? Maaf kalau ada salah-salah kata atau apa. Kalau ada masukan, saran, silahkan. Bisa di-sharing, atau pengalaman Anda ada kesan dan pesan apa yang mau sampaikan, silahkan di-sharing ya. Sekian dari saya. Mungkin nanti jika ada yang bertanya lagi akan saya sharing lagi ya, menurut pengalaman dan cerita dari teman-teman sesama seller yang lain. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah-salah kata atau menyinggung.